Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Untuk kali ini kita akan membahas judul tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang bisa hidup secara mandiri. Hal itu dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Dalam arti, manusia itu bisa hidup dengan bantuan dari manusia yang lainnya. Faktor pertama pendorong perdagangan antar negara adalah ingin terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa di suatu negara. Yang kedua adalah adanya perbedaan produksi. Sebagai contoh, Indonesia adalah penghasil jagung, sedangkan Vietnam penghasil padi, maka akan terjadi kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam. Vietnam membutuhkan jagung dari Indonesia, sedangkan Indonesia membutuhkan padi atau beras dari Vietnam. Yang ketiga adalah keinginan untuk mencari keuntungan. Dengan diadakannya perdagangan antar suatu negara, maka antara negara satu dan negara lainnya akan mendapatkan keuntungan dari proses perdagangan tersebut. Faktor pendorong keempat adalah adanya teknologi. Dengan adanya teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, akan mempermudah negara tersebut untuk mengadakan perdagangan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan teknologi dapat menjangkau seluruh pelosok dunia. Oleh sebab itu, teknologi memegang peranan penting dalam proses perdagangan antara negara satu dengan negara lainnya. Mas dan Mbak, untuk bab berikutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat perdagangan antara suatu negara dengan negara lain. Apa saja faktor-faktor itu? Kita simak penjelasan berikutnya. Faktor penghambat pertama adalah perbedaan mata uang. Dengan adanya perbedaan nilai tukar mata uang, di sisi lain akan menguntungkan negara-negara yang memiliki nilai mata uang yang kuat. Faktor kedua adalah perbedaan bahasa. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidakjelasan dalam melakukan suatu transaksi. Makanya, bisa dikatakan bahwa bahasa itu menghambat terjadinya perdagangan antar negara. Yang ketiga adalah adanya biaya masuk yang terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan harga barang yang akan kita jual nanti akan melambung lebih tinggi dikarenakan barang tersebut harus membayar biaya masuknya. Yang keempat adalah kuota atau batas suatu barang. Dengan adanya kuota yang seharusnya kita bisa mengekspor lebih banyak, karena dibatasi, maka ekspor yang kita lakukan menjadi lebih sedikit. Faktor kelima adalah jarak. Semakin jauh jarak suatu negara dengan negara lain, mengakibatkan biaya transportasi yang dikeluarkan akan menjadi lebih membengkak. Keenam adalah peperangan.
Karena terjadi perang di suatu negara, maka tidak memungkinkan terjadinya kerjasama perdagangan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Mas dan Mbak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan lain lagi dengan materi yang berbeda. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.